Inilah situs Kerajaan Surosoan, pusat utama kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Terletak di kawasan Kota Banten Lama. Keraton Surosoan dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kerajaan Islam Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra sulung Sunan Gunung Jati, salah satu ulama besar penyebar agama Islam di Jawa. Gagasan utama pendirian Keraton Surosoan kerap dikaitkan dengan semangat keagamaan dan perdagangan yang tinggi. Setelah mengalahkan penguasa Banten sebelumnya yang beragama Hindu pada tahun 1525, setahun kemudian, pada tahun 1526, para penguasa Islam memindahkan pusat pemerintahan Banten dari daerah pedalaman ke wilayah mendekati pesisir, tepatnya di dekat Kuala Sungai Banten. Pemindahan pusat pemerintahan ini terjadi pada 1 Muharram 1933 Hijriah, bertepatan dengan 8 Oktober 1526. Keraton Surosoan nyaris sempurna, merekam jatuh bangunnya sejarah Kerajaan Islam Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, tatkala Banten mencapai puncak kejayaan, konflik dengan kekuasaan asing, terutama bangsa Belanda, berhasil memecah belah kerajaan Islam yang terkenal makmur dari perdagangan lada ini. Bertahta dari tahun 1651 sampai 1682, Sultan Ageng Tirtayasa membuat wibawa kerajaan Islam Banten yang dipimpinnya menjulang tinggi. Dari Keraton Surosoan, kendali atas armada militer dan perdagangan lada Banten sepenuhnya berada di tangan Sultan Ageng. Tetapi campur tangan Belanda mulai masuk ketika mereka berhasil mempengaruhi Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa, untuk melawan ayahandanya sendiri. Pada puncak konflik antara Sultan dengan anaknya inilah, Keraton Surosoan mengalami kehancuran besar. Keraton Surosoan dihancurkan oleh pasukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengakhiri perlawanan Sultan Haji. Atas bantuan VOC, Sultan Haji yang terperangkap dalam Keraton Surosoan berhasil diselamatkan ketika Keraton Surosoan terbakar membara. Sultan Haji sang putra mahkota yang dianggap berkomplot dengan VOC dan mengkhianati ayahnya ini selanjutnya berkuasa di Banten. Sultan Haji membangun kembali Keraton Surosoan yang hancur pada tahun 1680 dibantu seorang insinyur Belanda bernama Hendrik Lucas yang kemudian masuk Islam dan mendapat nama baru Pangeran Wiraguna. Setelah itu, untuk masa 130 tahun sejak kekuasaan Sultan Haji sampai pada era Sultan Abdul Mufakir Muhammad Aliuddin II, Keraton Surosoan menampakkan kokohnya wibawa Kerajaan Banten. Tetapi di ujung pemerintahan Sultan Agung Mufakir yang memerintah dari tahun 1803 sampai 1808, kekuasaan Belanda di Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Dendles memaksakan kehendak agar Banten menyediakan tenaga rodi besar-besaran untuk pembangunan pangkalan Angkatan Laut Belanda di ujung kulon. Dendles bahkan meminta keluarga kerajaan keluar dari keraton karena Keraton Surosoan akan dijadikan benteng Belanda. Sultan Abdul Mufakir menolak mentah-mentah permintaan itu. Bahkan utusan Dendles bernama Pilih Peter Dupuy yang dikirim untuk menemui Sultan akhirnya dibunuh. Dupuy dipancung di depan pintu gerbang Keraton Surosoan. Peristiwa ini membuat Gubernur Jenderal Dendles murka dan mengirimkan tentara dalam jumlah besar untuk menghancurkan kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Pada 22 November 1808, tembakan meriam Belanda mulai berdentum, menghancurkan Keraton Surosoan hingga rata dengan tanah. Sultan Abdul Mufakir pun ditangkap, selanjutnya diasingkan ke Ambon. Kekuasaan Kerajaan Islam Banten yang tegak selama sekitar 300 tahun akhirnya runtuh. Meski kekuasaan Banten telah jatuh ke tangan Belanda, ajaran Islam yang berakar kuat dalam masyarakat Banten mampu menggerakkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial hingga lebih dari 100 tahun berikutnya. Semangat merdeka tidak pernah pupus dari bumi Banten.